Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Ujar, selamat berjumpa kembali dalam Ujar, Unpam Mengajar. Saya Sinta Ningtyas Nazar dari Prodi Sarjana Akuntansi akan menemani Anda sekalian dalam mempelajari materi perkembangan standar akuntansi di Indonesia. Materi ini akan disajikan dalam beberapa menit pada video ke depan. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Nah, pada pertemuan ini, materi utama yang akan kita pelajari adalah perkembangan standar akuntansi di Indonesia. Standar akuntansi merupakan pedoman utama bagi seorang akuntan dalam rangka melakukan penyusunan laporan keuangan. Standar akuntansi keuangan adalah metode dan format baku yang digunakan dalam penyajian informasi laporan keuangan. Standar akuntansi di Indonesia itu mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perkembangan dunia bisnis global, serta peraturan-peraturan terkait lainnya. Standar akuntansi juga bertujuan agar semua bentuk laporan keuangan di berbagai perusahaan menjadi seragam dan mudah dipahami oleh siapa saja dan dari pihak luar perusahaan. Standar akuntansi juga mengatur bagaimana membuat, menyusun, hingga proses penyajian data akuntansi. Sehingga, sebagai seorang sarjana akuntansi, diharapkan bisa memahami dan mengaplikasi standar akuntansi pada laporan keuangan sesuai dengan entitas masing-masing. Perkembangan bisnis saat ini menghantarkan kita kepada era globalisasi, bahkan sudah menuju era digitalisasi, yang menyebabkan kita dapat menerima dan menyebarkan informasi secara cepat serta kemudahan akses data dari mana saja. Hal ini menjadikan seorang investor asing misalnya dari Arab Saudi jika ingin melakukan investasi di Indonesia menjadi sangat mudah. Hanya saja investor membutuhkan data keuangan yang dapat merepresentasikan kegiatan perusahaan, baik dari segi operasional, pendanaan, dan investasi. Sekarang dapat kita bayangkan bagaimana ketika seorang investor asing ingin melakukan investasi tapi tidak bisa membaca laporan keuangan di Indonesia karena tidak ada standar akuntansi yang menjembatani pembuatan laporan keuangan tersebut. Negara Indonesia dapat mengalami kerugian potensial diakibatkan laporan keuangan yang tidak terstandar. Dikarenakan investor akan memilih tidak melakukan investasi karena informasi keuangan dianggap tidak reliable dan relevan dengan standar akuntansi yang berlaku di negara mereka. Relevan dan reliable adalah dua karakteristik utama yang diharapkan ketika menggunakan standar akuntansi. Sehingga Sobat Ujar, pada materi pertemuan ini kita akan membahas yang pertama adalah laporan keuangan yang relevan dan reliable. Yang kedua, standar akuntansi keuangan. Yang ketiga, 5 pilar standar akuntansi di Indonesia. Dan yang keempat adalah IFRS, International Financial Reporting Standard. Mari kita saksikan penjelasan lebih lanjut mengenai materi kita hari ini. Oh.
Aha. Ayah, Ibu pergi dulu ya. Arisan sih emang seru, tapi resiko berkerumunnya itu loh. Walaupun sudah divaksinasi, protokol kesehatan kudu tetap dijaga. Benar, hindari kerumunan. Ingat protokol kesehatan. Ayah nggak pakai masker? Ayah kan udah divaksinasi. Ayah, walaupun sudah divaksinasi, tapi protokol kesehatan tetap kudu dilaksanakan. Nih, pakai. Ayo. Benar, tetap pakai masker. Ikuti protokol kesehatan. Sore Mas, sore Kak. Cuci tangan dulu, ganti baju. Jangan sampai bawa virus dari luar kamu. Tuh, dengerin. Loh, Mas sama Kakak kan sudah divaksinasi. Walaupun sudah divaksinasi, tapi protokol kesehatan tetap kudu dilakukan. Benar, walau sudah vaksinasi, protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan agar Anda dan saya tetap terlindungi. Tetap disiplin dengan protokol kesehatan 5M. Masih ada yang khawatir divaksinasi. Iya Pak kata orang-orang kalau habis divaksinasi suka demam, kemerahan, bengkak di tangan nih. Tapi itu kan cuma sementara Pak, nanti juga hilang sendiri. Emangnya sampean udah divaksinasi? Nah, masih takut sama efek samping? Jangan khawatir. Umumnya setelah vaksinasi akan timbul reaksi, itu merupakan hal yang wajar. Namun biasanya bersifat ringan dan sementara. Setelah vaksinasi, jika terjadi nyeri, bengkak, atau kemerahan di tempat suntikan, kompres dengan air dingin. Jika demam, kompres atau mandi dengan air hangat. Perbanyak minum air putih dan istirahat. Serta minum obat sesuai anjuran. Laporkan semua reaksi atau keluhan yang dialami setelah vaksinasi ke nomor yang tertera di kartu vaksinasi. Ayo divaksinasi, tak perlu khawatir, vaksin yang digunakan aman. Materi pertama pada pembahasan topik kita kali ini adalah laporan keuangan relevan dan reliable. Pada Kamus Bahasa Indonesia, relevan adalah kait-mengkait dan bersangkut paut berguna secara langsung. Sehingga pada konteks laporan keuangan yang relevan adalah laporan keuangan harus memuat informasi yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan dapat memprediksi masa depan. Serta laporan tersebut merekam setiap transaksi perusahaan selama satu periode akuntansi. Reliable sendiri memiliki arti mempunyai atau mendatangkan hasil yang sama, serta dapat dipercaya pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Reliable sering kita sebut dengan kata andal pada laporan keuangan, sehingga laporan tersebut harus bebas dari informasi yang menyesatkan dan kesalahan material, disajikan secara jujur dan dapat diverifikasi kebenarannya, sehingga pada laporan keuangan tidak cukup hanya dengan bersifat relevan saja.
Nah, kedua kriteria utama ini adalah inti dari sebuah informasi pada laporan keuangan. Laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila laporan keuangan ini menggunakan konsep relevan dan reliable. Laporan ini digunakan pada pengambilan keputusan investasi di pasar modal, sehingga mendapatkan best practice serta keputusan terbaik investasinya. Informasi laporan keuangan yang berkualitas juga akan mendukung terciptanya pasar efisien di pasar modal Indonesia. Proses mencapai sesuai dengan kriteria utama melalui beberapa tahapan, dimulai dari penerapan standar akuntansi keuangan yang berkualitas, manajemen perusahaan yang sudah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau corporate governance, serta proses audit yang berkualitas melalui standar audit, independensi, dan kompetensi akuntan publik yang mumpuni. Sehingga standar akuntansi keuangan merupakan awalan yang harus dipahami dan dilaksanakan secara baik pada perusahaan untuk mendapatkan relevan dan reliable. Selanjutnya adalah standar akuntansi keuangan atau SAK. SAK dibuat dengan beberapa tujuan. Yang pertama itu adalah keseragaman laporan keuangan, kemudian memudahkan penyusunan laporan keuangan, memudahkan auditor dalam mengaudit, memudahkan pembaca laporan keuangan untuk menginterpretasikan dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda, serta sebagai referensi dengan pemahaman yang sama kepada para pihak yang berkepentingan di perusahaan. Pada tataran akademik, setiap program studi akuntansi memiliki capaian menghasilkan lulusan yang nantinya akan menyusun, mengaudit, dan menggunakan laporan keuangan, sehingga pemahaman mengenai standar akuntansi keuangan merupakan kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh para lulusan akuntansi. Standar akuntansi keuangan di Indonesia disusun oleh DSAK atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan. DSAK bertugas menyusun kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Penyertaan standar akuntansi keuangan atau PSAK, interpretasi SAK, pencabutan SAK, buletin teknis dan produk lain dari SAK juga merupakan tugas dari DSAK. DSAK juga bertugas menjawab pertanyaan dari pemerintah, otoritas, asosiasi, dan lembaga luar negeri yang terkait dengan SAK. DSAK juga bertanggung jawab secara langsung kepada Dewan Pengurus Nasional. Bu, anaknya kenapa? Anak saya sering pucat dan lesu. Ada baiknya dicek ke fasilitas kesehatan, Bu. Bisa jadi gejala seperti yang dialami anak ibu bukan pucat lesu biasa. Talasemia punya gejala pucat dan lesu, bahkan kadang tidak bergejala sama sekali. Dan kalau talasemia tidak cepat ditangani, akibatnya bisa serius, Bu. Cek kesehatan itu penting, supaya kita bisa merencanakan masa depan kita. Yuk cek kesehatan sekarang. Hai semua, pada tahu nggak penyakit apa yang masuk di jajaran perawatan termahal? Jawabannya adalah talasemia. Talasemia adalah penyakit tidak menular yang berupa kelainan darah turunan, di mana usia darah merah lebih pendek dari normal. Jadi, sel darah merah mudah rusak dan penderita harus transfusi darah seumur hidup. Talasemia diturunkan kalau pembawa gen punya anak dengan sesama pembawa gen juga. Makanya, deteksi dini deh, biar tahu kita punya gen talasemia apa enggak. Sobat Ujar, berdasarkan SAK tahun 2018, Indonesia memiliki 5 pilar standar akuntansi keuangan. Yang pertama adalah PSAK IFRS, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan International Financial Reporting Standard. Standar ini adalah aturan baku yang mengatur pencatatan, penyusunan, perlakuan, dan penyajian laporan keuangan. PSAK ini digunakan untuk perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik. PSAK ini juga mengkonversi standar yang berlaku pada IFRS, disusun oleh DSAK yang dibentuk oleh IAI, Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Standar ini mengatur 7 komponen laporan keuangan lengkap, PSAK 1, penyajian laporan keuangan, yaitu terdiri dari laporan posisi keuangan pada akhir periode,
laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode, laporan perubahan ekuitas selama periode, laporan arus kas selama periode, serta catatan atas laporan keuangan. Ditambah lagi adalah informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya, laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya ketika suatu entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif. Selanjutnya adalah SAK etap, entitas tanpa akuntabilitas publik. SAK ini digunakan untuk perusahaan yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan. Laporan keuangannya memiliki tujuan umum bagi pengguna eksternal. SAK etap diharapkan memberi kemudahan akses pada perbankan. Di dalam SAK ini menggunakan konsep biaya historis serta relatif lebih sederhana. Nah, untuk jenis laporan keuangan pada SAK etap, yang pertama adalah neraca, kemudian laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan lainnya. Selanjutnya, kita masuk ke dalam standar akuntansi syariah, SAS. Ini digunakan untuk entitas yang melakukan transaksi ekonomi syariah, baik lembaga keuangan syariah dan lembaga non-keuangan syariah. Standar akuntansi syariah mengatur prinsip-prinsip syariah yang terjadi pada industrinya, seperti ada murabahah, mudharobah, istisna, salam, ijarah, dan lainnya. Sehingga jenis laporan keuangan pada standar ini itu juga agak sedikit berbeda. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan penghasilan komprehensif lain. Kemudian ada laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas. Nah, yang berbeda di sini adalah laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Ditambah lagi adalah catatan atas laporan keuangan. Pilar yang keempat itu adalah SAK EMKM, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah. SAK EMKM ini disusun demi memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Jadi kalau teman-teman punya usaha kecil-kecilan, ingin buat laporan keuangan, bisa menggunakan SAK EMKM dalam laporan keuangannya. SAK EMKM juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Jenis laporan keuangan juga sangat sederhana, cuma ada 3, yaitu neraca, laporan laba rugi, serta catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya yang kelima adalah standar akuntansi pemerintah, sering kita sebut dengan SAP. SAP ini disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah. SAP sendiri disusun oleh KSAP, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. KSAP bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Keuangan. Dengan visi mendukung terwujudnya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel dan transparan melalui standar akuntansi pemerintahan yang berkualitas. Pada awalnya SAP itu menggunakan konsep cash basis, tapi sejak tahun 2015 SAP sudah menggunakan accrual basis dengan ketentuannya adanya full disclosure pada SAP. Nah, untuk jenis laporan keuangan pada SAP itu yang pertama ada neraca, kemudian laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan lainnya. Nah, penjelasan tersebut adalah standar akuntansi yang berlaku di Indonesia sejak tahun 2018, sehingga para sobat ujar dapat menentukan core bisnis dari suatu perusahaan ditentukan menggunakan standar akuntansi yang mana, disesuaikan dengan jenis perusahaannya masing-masing. Nah, kemudian juga sobat ujar, kita juga perlu memperoleh pengetahuan mengenai standar akuntansi keuangan yang berlaku di dunia. Standar ini digunakan hampir di sebagian negara-negara di dunia. Standar ini disebut dengan IFRS. Indonesia adalah bagian dari IFAC, International Federation of Accountants. Pada IFAC terdapat SMO, Statement Membership Obligation.
Semua anggota IFAC menggunakan IFRS sebagai standar akuntansi. Konvergensi IFRS adalah salah satu kesepakatan yang diambil oleh pemerintah Indonesia pada saat pertemuan G20 di London tanggal 2 April 2009. Penerapan IFRS diharapkan mencapai suatu standar akuntansi yang berkualitas tinggi secara global. IFRS memiliki keunggulan dapat meningkatkan daya banding laporan keuangan, memberikan informasi yang berkualitas di pasar modal internasional, juga menghilangkan hambatan arus modal internasional dengan mengurangi perbedaan dalam ketentuan pelaporan keuangan. IFRS sendiri juga akan mengurangi biaya pelaporan keuangan bagi perusahaan, serta meningkatkan kualitas pelaporan menuju best practice. IFRS memiliki karakteristik. Yang pertama adalah principle based, di mana standar dibutuhkan penilaian atas substansi transaksi dan evaluasi apakah presentasi akuntansi mencerminkan realitas ekonomi. Yang kedua adalah fair value dalam penilaian akun. Yang ketiga, mengharuskan pengungkapan yang lebih banyak atau full disclosure. IFRS di Indonesia bersifat konvergensi, di mana setiap standar melalui proses mekanisme atau tahapan tertentu agar dapat diterapkan di negara kita. Standar akuntansi keuangan yang telah melakukan proses konvergensi dilakukan pada tahun 2012. Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo hidup sehat untuk cegah penyakit kanker. Baiklah Sobat Ujar semuanya, untuk lebih memahami apa yang telah kita pelajari bersama-sama, coba kita jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, ada berapakah jenis laporan keuangan pada SAK etap? Yang kedua, apakah ada jenis laporan keuangan yang sama antar standar akuntansi keuangan? Yang ketiga, mengapa laporan keuangan harus relevan dan reliable, tidak cukup dengan relevan saja? Kemudian yang keempat, apakah standar akuntansi keuangan yang sesuai dengan perusahaan BUMN? Terakhir, apakah fungsi fair value dalam IFRS? Silakan Sobat Ujar diskusikan jawabannya. Saya Dr. Risa Broto Asmoro.
Berikut tips menjadi wisatawan yang aman COVID-19 dan bertanggung jawab melindungi sesama. Pertama, selalu siapkan masker cadangan, hand sanitizer, dan tempat menyimpan masker sebelum berpergian. Kedua, ikuti protokol kesehatan yang diterapkan di tempat wisata yang kita kunjungi. Suhu badan harus di bawah 37,3 derajat Celcius. Mencuci tangan memastikan ribuan kuman yang ada di tangan kita mati dan tidak bisa menyebar lebih luas. Memakai masker dan menjaga jarak adalah cara terbaik untuk menekan. Sobat Ujar, kompleksitas bisnis dan diversifikasi serta ekspansi usaha menyebabkan entitas perusahaan harus melakukan banyak cara untuk mengukur keberhasilan usahanya. Prinsip akuntansi Indonesia sejatinya melindungi kepentingan kreditor, investor, dan pemerintah. Sehingga prinsip akuntansi yang dipilih pada standar akuntansi berpedoman untuk melindungi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Standar akuntansi keuangan adalah dasar dari terciptanya konsep relevan dan reliable yang merupakan kriteria utama dari laporan keuangan yang berkualitas. Sehingga juga akan memudahkan para akuntan publik melakukan tugasnya mencapai audit yang berkualitas. Laporan keuangan dapat dijadikan suatu indikator dalam penilaian kinerja entitas. Laporan keuangan yang dibuat tanpa memperhatikan standar akuntansi yang berkualitas yang tinggi berpotensi menyebabkan timbulnya asimetri informasi. Informasi yang dihasilkan dapat menyesatkan para pengguna laporan keuangan, serta menyebabkan risiko potensial yang cukup besar bagi para investor. Setiap standar akuntansi keuangan memiliki kriteria laporan keuangan tersendiri yang disesuaikan dengan kriteria industrinya, sehingga di Indonesia sampai saat ini memiliki 5 pilar standar akuntansi keuangan yang berbeda, disesuaikan dengan jenis entitas masing-masing. IFRS adalah suatu standar yang berlaku di sebagian besar dunia. IFRS merupakan suatu standar setting yang berkualitas tinggi secara global yang diharapkan dapat digunakan oleh negara-negara anggota IFRS. Indonesia mulai melakukan konvergensi IFRS pada tahun 2012. Proses konvergensi ini dilakukan dengan tujuan dapat meningkatkan kualitas SAK, mengurangi biaya SAK, meningkatkan kredibilitas dan kegunaan laporan keuangan, serta meningkatkan komparabilitas laporan keuangan. IFRS menggunakan fair value, tidak cost historis. IFRS juga menggunakan full disclosure dan mengukur substansi dari setiap transaksi. Standar akuntansi keuangan mengajarkan kepada para akuntan untuk jujur, menjunjung integritas, independensi, dan melindungi kepentingan bangsa dan negara. Laporan keuangan yang berkualitas tidak dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan yang sering sekali akan menyebabkan kerugian besar bagi pihak lain. Sehingga junjung tinggi prinsip etika profesi akuntan dalam menyusun laporan keuangan. Demikian tadi pembahasan materi perkembangan standar akuntansi di Indonesia. Terima kasih rekan-rekan mahasiswa atas perhatiannya. Salam sehat dan juara selalu. Salam Ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.